Dua orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara satu orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajel Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan dua terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area Tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara, 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area Tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan.
Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025.
Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti Kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat,
tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari.
IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajel Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu.
Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat.
KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan dua terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan,
Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. Dua orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara satu orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan dua terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area Tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.
Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di rest area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan.
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajal Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal,
kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti Kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah,
akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajel Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku.
Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten.
Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat.
KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan dua terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di rest area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area Tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan,
Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. Dua orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara satu orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan dua terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. Satu orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area Tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area Tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.
Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajel Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan.
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti Kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal,
kata Yusri kepada wartawan, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di res area KM 45 Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Dalam tragedi itu, 2 korban tertembak. 1 korban, Ilyas Abdurrahman, 48, tewas. Sementara korban lainnya, R, 59, mengalami luka tembak di bagian tangan. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ibda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada 4 orang. Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan, ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, yakni 4 orang yang berada di TKP dan 3 orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian. Bukan hanya warga sipil, oknum prajurit TNI juga terlibat penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Sementara sejumlah anggota kepolisian juga diperiksa soal kasus ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan bahwa ada anggota TNI yang terlibat kasus ini. Prajurit tersebut telah ditangkap dan akan diproses secara hukum. Panglima menyampaikan pihaknya akan tegas kepada prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Dirinya juga berjanji akan memproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya belum mengungkap identitas TNI tersebut. Sementara 4 anggota polisi ikut diperiksa, salah satunya yaitu Kapolsek Cinangka, Cilegon, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan. Pemeriksaan dilakukan lantaran kepolisian disebut menolak permohonan pendampingan korban saat melakukan pengejaran pelaku penggelapan mobil rental. Namun AKP Asep mengaku pihaknya tidak menolak permintaan pendampingan terhadap korban. Bahkan Asep menegaskan pihaknya sempat menawarkan kepada korban untuk membuat laporan polisi agar jajarannya dapat bertindak. 2 orang ditangkap untuk kasus penembakan bos rental mobil IAR di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis dini hari. Pelaku penembakan merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara 1 orang lain yang diamankan adalah penyewa mobil rental milik IAR, yaitu Ajat Sudrajat. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman, mengatakan 2 terduga pelaku tersebut ditangkap di tempat berbeda di Pandeglang pada Jumat kemarin. Penangkapan pertama pada hari Kamis malam 2 Januari 2025 di Hotel Rizky Pandeglang oleh Satreskrim Polda Banten. Pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut tersebut diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Sementara Ajat Sudrajat dibekuk di salah satu kontrakan milik saudaranya di Pandeglang, Banten. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Maijen Yusri Nuryanto membenarkan adanya anggota TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Namun, dia belum mengungkap kronologi penangkapan pelaku penembakan, juga identitas prajurit yang terlibat kematian IAR dan motif penembakan. Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto juga membenarkan adanya prajurit TNI yang terlibat penembakan di res area. Dia berjanji akan menindak tegas prajuritnya tersebut jika terbukti bersalah. Kasus ini bermula saat mobil yang disewa Ajat Sudrajat dari IAR berpindah tangan kepada para pelaku. Mereka mencoba membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara melepas GPS pada Kamis dini hari. IAR pun tewas tertembak pelaku saat berupaya mengejar kendaraan yang dibawa kabur. 1 orang rekan IAR juga terluka akibat terkena tembakan. Panglima TNI janji tindak tegas prajurit yang terlibat penembakan di res area tol Tangerang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto berjanji akan menindak tegas anggotanya jika terbukti bersalah dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Apabila terbukti bersalah,
akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Agus menyebutkan, anggota TNI yang terlibat dalam kasus itu telah ditangkap dan bakal segera diproses secara hukum. Prajurit yang diduga terlibat sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut, ujar Panglima. Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengungkapkan bahwa prajurit tersebut kini diamankan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. Pelaku sudah diamankan di Puspomal, kata Yusri kepada wartawan.